Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cafe Santri. Alhamdulillah, kemarin sebelum puasa kita nge-vlog, sekarang bakdo poso ya. Ya, Wis bar masih suasana Syawal. Bismillahirrahmanirrahim Faizin. Semuanya gugur insyaallah. Puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya sekarang lagi di rumah Mbah Lim ya. Kalau di Facebook ngetop namanya Mbah Lim. Tapi namanya siapa? Nanti ben matur diri. Ya. Mbah Lim ini siapa? Saya pertama mau nanya dulu. Mbah Lim ini aktivitasnya apa saja? Ayo dihitung. Pekerjaan sehari-hari Ya. tukang pijet. Tukang pijet. Wes Pijet keren. urat saraf, Pijet Lim. urat syaraf. Nanti kalau pengen pijet nomornya di sini ya. Ada. Nanti nomornya di sini ya. Ya, cuman yang diutamakan yang berpenyakit, Yang berpenyakit. Contoh penyakitnya. patah tulang. Patah tulang. Oh, kayak sangkal putung loh berarti. Itu pun kalau yang ringan, kalau sampai yang remek saya tidak mampu. Artinya cenderung ke medis saja larinya. Ya, tapi jangan diremek ya tulangnya ya, nggak bisa. Terus Ya. kesleo itu udah makanan sehari-hari. Jadi dia Terapi makan setruk, terus. pokoknya yang sebenarnya ada penyakit. Apalagi aktivitasnya selain itu. Yang kedua, ini ada sedikit hiburan buat kami keluarga. Oh, Hiburannya karaoke. ya hiburan bersenang-senang Oh, dari apa hati yang paling dalam. Wis, mantap banget. Apa tuh Mbak Lim? Berusaha untuk berbagi sama anak-anak panti dan tua. Waduh. Hiburan kok sama anak panti? Kok iso? Ya. Apa itu kenapa? Kalau saya dan keluarga itu iseng sebenarnya dulunya itu. Iseng orang panti. Ya iseng untuk berbagi sama anak-anak itu. Hmm. Karena saya pernah ngobrol dengan mereka bagaimana mereka menghadapi tantangan hidup yang sangat berat. Contohnya kayak saya sendiri. Nah, setelah ibu meninggal, kami masih masuk ke sanawiyah. Itulah kami beserta Mas Katime, Mbak Min, Mbak Min. ya Mbak Min, ya. Mbak Min. Saya sendiri Mbak Lim. Nah, saya itu Muslim sebenarnya. Oh, namanya Muslim. Ya orang-orang bagaimana maksud itu Mbak Lim karena saya tukang pijet gitu loh. Oh. Bersama saya Hartono, kita berangkat dari kampung itu datang ke Semarang yang dituju adalah Masjid Al Azhar Banyumanik. Wes. Krueng. Ya, krueng. Iya. Tahu aku tahu. Kita bertiga dalam sehari makan sekali. Itu pun kadang-kadang kita hari ini makan, besok kita harus cari mungkin singkong dan lain-lain. Itu bisa untuk makan hari berikutnya. Dan alhamdulillah tetangga sana itu bagus-bagus. Kalau pagi ada datang, udah makan pas belum atau sudah, kita baru mesti jasa sudah. Walaupun belum makan sebenarnya, tapi karena ada rasa pengkewah atau sungkan gitu loh. Jadi Lapar. lapar ya, lapar. Kita bicara masalah hati kalau kelaparan. Dari situlah kita mulai menjalani hidup setapak demi setapak. Setelah saya berkeluarga, saya mulai sadar ternyata hidup itu keras sekali dengan kondisi yang serba pas-pasan, sering dihina, dicaci maki, bahkan diusir Masya Allah. karena tidak bisa membayar kos atau dan selanjutnya. Alhamdulillah sekarang ini saya sudah menjadi orang kaya. Masya Allah. Itu untuk ukuran saya gitu loh. Karena saya pernah merasakan bagaimana laparnya perut ini tidak makan 2-3 hari. Kembali ke berbagi tadi. Setelah bertemu dengan anak-anak itu, saya dengan Bapak Pemulung, juga dengan orang-orang yang penjaga makam Trunojoyo itu, Tanggali maksudnya. Ini kayak makam Trunojoyo ini. Ya, Oh. yang lainnya makan dari orang-orang yang ziarah tadi. Masya Allah. Itulah saya tuh mulai menggali diri. Kenapa saya tidak berbagi? Mungkin hampir 4 tahun yang lalu. Iki mulai nangis iki. Udah apa ya? Ya, ben menangis jajar. Saya bismillah. Semoga ini jadi contoh ya. Tak nangis dulu saya. Masya Allah. Masya Allah. Dari 3 bungkus 5 bungkus. Masya Allah. Aduh, sudah ngomong. Jadi tak terusin ya. Ya. Beliau ben nangis ya. Jadi tadi saya sudah ceritain. Jadi suatu saat pertama kali itu beliau bikin
nyoba bikin 3 bungkus. Itu masih dalam kondisi belum kaya ya? Belum, masih cukup lah menurut beliau. Jadi bikin coba 3 bungkus. Karena beliau ini rumahnya sebelah makam. Ya, sebelah makam ya, makam Trunojoyo. Ya. Coba sama yang penggali makam, terus ada yang pemulung begitu. Ada yang lewat terus nitip ke anaknya. Nduk, paringke kasihkan bapak itu. Pertama anaknya agak ini takut, tapi enggak apa-apa, Nduk. Jadi anaknya ketika ngasih Masih ada rasa teratap gitu nggih. Anaknya 2 kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD diajari berbagi. Pas ngasih itu anaknya juga merasa apa namanya? Hatinya tuh piye ya? Orang ngasih itu berbagi itu rasanya bahagia banget dalam hati. Nggak bisa diucap kata-kata guys. Iya. Sampai gini nih men guys ya. Tapi masya Allah. Itu bermula dari 3 bungkus, 5 bungkus sampai sekarang apa yang terjadi? Akhirnya banyak teman-teman yang memberi masukan sama saya sama istri keluarga berembuk bagaimana kalau kita mencoba untuk mengajak. Iya, iya. Itu pun istri keberatan, wah enggak usah Pak, nanti dikira pamer malahan gitu. Nah, akhirnya ini banyak teman yang ngasih masukan tadi. Terus alhamdulillah ada itu grup KWB. Oh ya, KWB itu komunitas Wong Banyumanik, ya. Semarang. Nah. Setelah sidangnya waktu, akhirnya ada yang masukkan dan saya pelan Mbak Rahmi. Nggih, Mbak Rahmi itu adminnya KWB. Nggih. Yang saya juga hormat dengan beliau selalu mau, Mbah masukkan aja nanti tak bantu mempromosikan di KWB. Nanti insya Allah kan teman-teman pada gabung, nanti saya yakin nanti berhasil. Amin. Alhamdulillah, oke bismillah Mbak. Itu pun dengan bimbingan beliau, saya masuk di situ. Beliau juga membantu mempromosikan. Alhamdulillah di Banyumanik ada NBJB namanya. Nah, NBJB singkatan dari Nasi Bungkus Jumat Berkah. Itu pun yang memberi nama itu istri saya. Itu hanya iseng. Karena apa? Kita masuk ke ranah itu kan hari Jumat. Orang-orang punya keyakinan kalau hari Jumat itu sedekahnya itu luar biasa pahalanya. Kayaknya juga ditaruh di masjid-masjid juga. Ya. Ada boxnya itu ya? Ya. Ada kotaknya. Nah, jadi setiap Jumat itu kan memang kita menyediakan nasi bungkus untuk di masjid. Itu pun sisanya. Artinya gini, setelah 9 panti ini tercukupi, itu sekitar 250 bungkus. 250. Ya. Untuk duafa itu sekitar 100. Ya, baru ke masjid. Kenapa saya seperti itu yang saya yakini dan saya jalankan. Maaf ini kan ini lagi booming. Bahkan ada teman-teman juga yang di Banyumanik ini dari grupnya Mas Cileng Riyadi itu menyediakan gerobak nasi bungkus itu. Etalase itu. Ya, etalase itu. Ya maaf kalau teman-teman yang saya sponsor tanpa seizin beliau dan ini tidak ada unsur pamer dan ini saya melakukan apa adanya. Akhirnya kita jalan bareng, beliau dengan saya dan juga tim yang lainnya menyediakan gerobak dan saya dengan teman mengisi gerobak tadi. Itu pun sisanya setelah panti dan duafa. Jadi prioritas panti, duafa, kemudian di masjid. Karena di masjid orang-orangnya mampu ya, gitu. Ya. Alhamdulillah. Ya, itu hanya kecil cita dari saya. Kenapa saya mati-matian mau membantu anak panti? Maaf saya tahu bagaimana laparnya, sakitnya seperti ini tidak ada isinya. Dan saya pernah jadi orang miskin bertahun-tahun. Masya Allah. Sekarang ini alhamdulillah udah kaya. Tadi untuk ukuran saya berbagi untuk mereka. Saya ini belum ada apa-apanya dibanding orang-orang yang di luar sana yang mau berbagi untuk istilahnya membantu program NBJB ini nasi bungkus Jumat Berkah. Itu pun dari para relawan, dari teman-teman semua NBJB lewat KWB. Lewat KWB Kabupaten Banyumanik LBJ tambah berkembang pesat. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua teman-teman para donatur yang tidak sponsor saya satu persatu. Disinilah kita harus berbagi. Maaf ini sekali lagi, saya sangat menghormati teman-teman relawan, teman-teman para donatur dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama anak-anak itu mungkin ya. Kalau saya pribadi saya terima kasih sekali, tanpa jenengan saya tidak ada apa-apanya. Dan saya sangat terima kasih dengan namanya Pak Muji Priyono.
Beliau ini luar biasa. Di saat saya keluar dengan membawa plastik, saya tank-tank ini, beliau ini dengan sukarela menawarkan kerombong tadi yang tadi itu dari beliau. Dan beliau ini yang saya ajak muter pertama kali saya membuka diri. Yang saya datangi pertama kali adalah Panti Asuhan Tarbiyatul Hasanah. Di mana itu? Di Gedawang itu ya, bawah itu ya. Nah, terima kasih juga dengan Mbak Ferdias yang di Bali. Itu pun kenalnya hanya dari medsos dan Mbak Rami tadi. Beliau ini selalu mensupport saya. Orangnya baik, itu guru saya. Dia walaupun aslinya orang Meranti, tapi hidup di Bali. Orang ini getol dari kecil, suka membantu orang, dan sampai sekarang dia selalu masih mensupport kami. Siap. Dan sekarang ini alhamdulillah ada lagi dari teman-teman ini malah bentuk grup NBJB. Jadi grup NBJB ini base campnya di mana itu? Di Jati. Ya. Di Salami Resto. Oh, Salami Resto. Ya, yang dikomandani oleh Mas Didik dan Mbak Yuli. Teman-teman itu juga ada teman-teman yang lainnya kayak Detut, Mbak Tin, Mbak Widi, Mbak semua, Mbak Roro. Teman-teman ini semua bekerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah menginspirasi ya. Ya, jadi dengan mereka mau kebutuhan saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah hasilnya Ramadan kali ini luar biasa. Walaupun diterpa dengan virus yang sangat menakutkan, yaitu Corona atau COVID-19 ini, kami NBJB itu bisa menyediakan nasi bungkus tiap hari. Tiap hari. Itu yang salut buat saya, hormat buat mereka kalau mensupport saya. Maaf, dalam sehari saya butuh uang 1,5 juta. Kalau saya sendiri tidak mampu, saya tanpa teman-teman itu saya tidak bisa jalan. Alhamdulillah, jadi sekali lagi saya bilang terima kasih kepada teman-teman yang tidak saya sebut satu persatu. Lewat ini saya menyampaikan banyak terima kasih, semoga menjadi ladang amal buat panjenengan semua. Amin. Ramadan kali ini Ramadan yang terberat buat teman-teman, tapi berkah buat NBJB. Baik, demikian kisah berbagi dari Mbah Lim. Semoga bisa menginspirasi kita, karena sudah banyak menginspirasi banyak orang. Dan semoga kayak di teman-teman yang lain ya, bisa dilanjutkan oleh kita. Ya, ini amal jariah. Matur nuwun Mbah Lim, mugi-mugi tambah barokah, tambah banyak yang ikut berbagi dengan NBJB, atau bahkan pengen bikin komunitas baru, silahkan, nggak ada larangan ya. Yang penting kita bisa bahagia dan berbagi bahagia dengan teman-teman yang lain, saudara yang lain ya. Saya Ko Martin dan Mbah Lim. Kita jumpa lagi di vlog selanjutnya di Cafe Santri. Nyuwun di like, jangan lupa di subscribe, biar insya Allah manfaat untuk banyak orang. Ini perdana. Baru kali ini saya di Asal seperti dari Ko Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.